Semangat pagi sobat sekalian, Arum di sini. Kita akan bahas terkait pengelolaan uang persediaan melalui aplikasi FMIS atau Financial Management Information System. Sebelum kita masuk ke aplikasi FMIS-nya nih, kita harus mengenal lebih dekat apa itu uang persediaan dan bagaimana syarat dan ketentuan untuk pengelolaan uang persediaan itu sendiri. Mari kita lanjut ke bab yang pertama. Jadi sobat sekalian, definisi uang persediaan dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 17. Yakni uang muka kerja yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau pengeluaran lain yang menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme langsung. Uang persediaan memiliki beberapa ketentuan sobat sekalian. Di antaranya, diberikan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran selaku pimpinan Satker, diberikan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari, merupakan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan, bersifat revolving. Jadi maksud revolving di sini adalah uang persediaan dapat diisi kembali ketika telah memenuhi penggunaan 50%. Dikelola oleh bendahara pengeluaran dan dapat distribusikan ke beberapa BPP atau PUM, dapat ditempatkan pada rekening pengeluaran pada bank. Bendahara pengeluaran harus melakukan pengujian terhadap setiap perintah bayar yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran. Dan yang terakhir, sisa uang persediaan di akhir tahun harus dikembalikan ke kas daerah. Uang persediaan diberikan untuk 3 klasifikasi belanja. Di antaranya, yang pertama adalah belanja barang, yang kedua adalah belanja modal, dan yang ketiga adalah belanja lain-lain. Ketiga belanja ini tentunya memiliki syarat, yakni tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Lebih jauh lagi, pengelolaan uang persediaan oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penetapan uang persediaan dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing yang diputuskan melalui keputusan kepala daerah berdasarkan perhitungan uang persediaan yang dilakukan oleh BUD. Setelah kita mengetahui definisi dari uang persediaan, lalu peruntukannya apa, ketentuannya seperti apa, kita bisa lanjut ke pedoman pengelolaannya melalui aplikasi FMIS. Jadi, simak video ini sampai akhir ya. Kita lanjut ke tahapan yang pertama. Tahapan awal dalam pengelolaan uang persediaan yakni permintaan pembayaran. Permintaan pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai proses awal pembayaran pemerintah daerah kepada pihak terkait, sekaligus sebagai pembebanan rekening belanja. Nah, permintaan pembayaran ini ditandai dengan adanya SPP. Permintaan pembayaran dilakukan bendahara pengeluaran melalui PPK SKPD. Jadi kita akan lanjut ke pengelolaan FMIS-nya selaku bendahara pengeluaran. Saat ini, tahapan pembuatan SPPUP dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Jadi, untuk bendahara pengeluaran dapat dilihat pada menu penata usahaan, kemudian masuk
ke SKPD. Nah, di situ akan ada poin bendahara pengeluaran. Nah, masuk di situ, kita klik SPP. Di situ terdapat beberapa poin. Nah, kita pilih SPP UP. Kemudian akan muncul tombol tambah SPP pada sebelah kiri, jadi silakan klik tambah SPP, kemudian isikan data yang diperlukan. Di situ akan terdapat beberapa kolom isian. Nah, tanggal SPP diisi dengan tanggal yang ada di dokumen SPP. Uraian diisi dengan uraian atau keterangan yang akan ditampilkan pada cetakan SPP. Data penerima diisikan dengan data-data penerima pembayaran. Data penerima dapat diisikan secara manual. Apabila daftar penerima sudah diinput, maka tinggal klik tombol search, kemudian kita cari penerima yang akan diisikan. Setelah kita klik simpan, kita double klik atau klik 2 kali pada tanda panah. Kemudian kita isikan rincian SPP. Isikan nominal SPP UP, kemudian klik simpan. Kirimkan data SPP yang telah dibuat dengan klik tombol centang untuk diverifikasi oleh PPK SKPD. Di sana akan terdapat notifikasi konfirmasi, maka jika benar-benar sudah yakin, maka tinggal klik ubah status. Cetak SPP dengan klik tombol cetak. Setelah selesai tahap ini, kita akan lanjut ke tahap SPM UP. Kita berubah dulu. Selamat datang pada tahapan SPM UP. SPM UP ini adalah surat perintah membayar uang persediaan. SPM UP diawali dengan verifikasi SPP UP yang telah dibuat oleh bendahara pengeluaran yang dilakukan oleh PPK SKPD. Proses verifikasi yang dilakukan oleh PPK SKPD juga merupakan suatu tanda pengakuan belanja tersebut. Mari kita cek tahapan berikut. Tahapan verifikasi dapat diakses oleh PPK SKPD pada kolom penatausahaan, kemudian lanjut ke SKPD, kemudian ke tata usaha, dan di situ akan ada kolom SPM. Jangan lupa pilih SPM UP. Di sana akan terdapat kolom chat, ada logo chat seperti itu ya, untuk memberikan catatan jika ada catatan yang diperlukan selama verifikasi. Jika verifikasi sudah selesai dilakukan, maka klik selesai verifikasi atau klik centang pada tabel yang tersedia. Di sana akan ada tombol konfirmasi, maka jika sudah pasti verifikasi sudah selesai, maka kita klik saja ubah status. Apabila PPK SKPD saat melakukan proses verifikasi terdapat ketidaksesuaian, maka dapat dikembalikan ke bendahara pengeluaran dengan cara klik tanda X pada tabel yang ada di sana. Kemudian bendahara akan melakukan revisi dan diajukan lagi dalam bentuk SPPUP. Setelah verifikasi selesai, maka PPK SKPD dapat menerbitkan SPM UP atau surat perintah membayar uang persediaan dengan cara klik akses SPM UP seperti tadi. Kemudian di sana akan ada kolom SPM yang telah diverifikasi, kita klik buat SPM. Setelah klik buat SPM, maka akan muncul kolom yang perlu diisi, diantaranya tanggal SPM. Tanggal SPM diisi dengan tanggal yang sama atau setelah SPP terbit. Kemudian lanjut ke penandatangan. Penandatangan ini dapat diisi dalam parameter penandatangan atau diisi manual juga bisa. Verifikator SPM diisi dengan nama verifikator SPP. Kemudian kolom uraian yang dapat diisi dengan keterangan yang akan ditampilkan pada SPM. Sebenarnya secara default kolom uraian ini sudah sesuai dengan apa yang diisikan pada SPP, jadi otomatis akan terisi demikian. Kemudian kita kolom
data penerima. Data penerima ini juga sama, telah diisi secara default sesuai dengan data SPP yang telah diajukan. Setelah kita mengisi data-data pada SPM, kita dapat mengubah draft SPM menjadi final dengan klik tombol centang pada tabel dan klik ubah status sesuai dengan konfirmasi yang ada. Kemudian kita dapat mencetak SPM dengan klik tombol cetak di sebelah kanan. Setelah PA menandatangani dan menerbitkan SPM UP melalui PPK SKPD, maka SPM UP diberikan kepada kuasa BUD dengan melampirkan yang pertama surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh PA, yang kedua adalah surat pernyataan verifikasi yang telah dilakukan oleh PPK SKPD. Setelah SPM UP disampaikan pada kuasa BUD, maka saatnya pembuatan SP2D atau surat perintah pencairan dana dilakukan oleh kuasa BUD. Akhirnya sobat sekalian, kita sampai pada tahapan terakhir pengelolaan uang persediaan, yakni pembuatan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Perintah pencairan dana dilakukan oleh kuasa BUD guna mengeluarkan sejumlah dana dari RKUD berdasarkan SPM yang telah dibuat oleh pengguna anggaran. Perintah pencairan dana ditujukan oleh Bank Operasional Mitra guna menyalurkan uang kepada penerimanya. Mari kita cek tahapan pencairannya seperti apa. Sebelum kita lanjut ke pedoman FMIS-nya, perlu diperhatikan bahwa kuasa BUD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan SPM yang telah diajukan oleh pengguna anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD, menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah. SP2D dapat tidak diterbitkan oleh kuasa BUD jika tidak dilampiri surat pertanggungjawaban PA, anggaran yang telah melampaui pagu. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM selambat-lambatnya 1 hari sejak dokumen SPM diterima. Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, kita langsung lanjut ke pedoman FMIS-nya. Baik, untuk menu pencairan dana kita masuk ke menu penatausahaan, kemudian ke SKPD. Nah, di situ akan ada opsi BUD, kemudian klik SP2D. Di sana akan ada daftar tabel SPM yang telah diterima, kemudian kita klik buat SP2D. Terdapat kolom-kolom yang harus diisi, kemudian isikan data SP2D. Tanggal SP2D diisikan dengan tanggal SP2D terbit. Tanggal dapat disamakan dengan terbitnya SPM atau setelah SPM terbit. Bank pembayar diisi dengan rekening kas daerah. Uraian diisikan dengan uraian yang akan ditampilkan pada SP2D. Seperti sebelumnya, uraian ini sebenarnya sudah terisi dengan default isian di SPM. Penandatangan SP2D diisikan dengan penandatangan SP2D. Draft yang kita simpan dapat difinalkan jika sudah mantap dengan klik tombol centang, kemudian klik lagi ubah status pada tombol konfirmasi. Kemudian SP2D dapat dicetak dengan klik tombol cetak. Pada menu SP2D kita akan menuju ke daftar penguji. Untuk penentuan daftar penguji kita dapat akses ke tombol penatausahaan, kemudian kita lanjut ke SKPD, ke BUD, kemudian di situ akan ada daftar penguji. Kita buat penguji dengan klik tambah penguji. Kita mengisikan rincian penguji, kemudian kita pilih bank kas daerah, kemudian pilih penandatangan, dan kalau sudah terisi semua, kita klik simpan. Setelah kita simpan daftar penguji yang telah dibuat, akan muncul pada tabel seperti ini. Kemudian kita klik
Lihat penguji SP2D atau tanda panah 2 berwarna biru di sebelah kanan. Kemudian kita isikan SP2D yang akan dicairkan. Di sana akan ada kolom lagi, kita klik tambah SP2D. Di sana akan ada daftar SP2D, nah kita pilih yang akan dicairkan kemudian klik simpan. Setelah melakukan proses itu semua, kita cetak untuk daftar penguji. Setelah kita menentukan daftar penguji, kita melakukan pencairan dana dengan klik akses pencairan dana pada menu BUD. Di sana terdapat beberapa daftar SP2D yang siap dicairkan, kemudian kita isikan tanggal pencairan dan tanggal cair, kemudian klik simpan. Dan SP2D siap dicairkan. Bagaimana nih Sob Puas kalian setelah menyimak video tadi? Mudah bukan pengelolaan FMIS-nya? Semoga dengan adanya video tadi dapat membantu pengelolaan uang persediaan ataupun keuangan daerah menjadi lebih baik dengan FMIS. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video FMIS berikutnya.